Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Masih dalam tampilan yang ala kadarnya karena komputer saya masih belum baik. Sekarang kita akan berbicara tentang Wahabi. Apakah Wahabi itu sesat? Apakah Wahabi itu mengancam? Karena kemarin-kemarin itu kan PBNU sebagai yang menaungi ormas terbesar di Indonesia itu meminta kepada pemerintah untuk membubarkan atau melarang kegiatan-kegiatan Wahabi, begitu ya. Yang kemudian diklarifikasi bahwa ini sebenarnya Wahabinya bukan Wahabi yang kayak gimana, tapi Wahabi yang di Timur Tengah yang suka mengkafir-kafirkan orang lain gitu dan sebagainya. Tapi kalau misalkan berbicara tentang Wahabi, kita sebenarnya itu merasa kesulitan sebenarnya ya. Kenapa bisa kesulitan? Karena yang dituduh Wahabi itu tidak pernah mengaku bahwa dirinya Wahabi gitu. Jadi ceritanya itu, sejarahnya tuh begini Baraya. Ketika Muhammad bin Abdul Wahab menyebarkan ajarannya ya dengan kekerasan, sebenarnya orang-orang Wahabi itu sangat gemar, sangat suka dan sangat bangga dengan itu. Bahkan orang-orang Wahabi itu bikin kitab-kitab yang menjelaskan bahwa kami bangga dengan Wahabi, dengan nama Wahabi dan sebagainya. Tetapi ketika semakin kesini semakin banyak kritik atas apa yang diperbuat oleh Wahabi yang dianggap kekerasan, ekstrim dan sebagainya, maka orang-orang Wahabi itu kemudian beralih menjadi kami bukan Wahabi dan tidak ada di dunia ini yang namanya Wahabi. Misalkan seperti itu. Dan bahkan mereka itu di Wikipedia di mana-mana menulis bahwa julukan Wahabi terhadap kami itu adalah fitnah dari orang-orang non-muslim, dari musuh-musuh Islam, dari orang Syiah dan sebagainya. Jadi yang semula mereka sebenarnya sangat bangga terhadap Wahabi, sekarang mereka mencoba sebisa mungkin untuk menghindari istilah itu. Jadi sekarang mereka tidak pernah mau disebut Wahabi. Bahkan Muhammad bin Salman yang sekarang menjadi penguasa di Saudi Arabia mengatakan bahwa Wahabi itu tidak pernah ada gitu. Jadi dulu diakui, sekarang sama sekali tidak gitu. Jadi mereka sekarang mengaku sebagai ulama sunnah gitu ya, kelompok sunnah atau muwahhidun ya, atau yang salafi yang biasa dan sebagainya begitu. Nah karena itu maka ya tentu saja kita akan menjadi kesulitan. Wahabi yang dimaksud Wahabi yang mana, karena klaim itu tidak ada satupun yang mau mengakuinya. Beda dengan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, walaupun itu juga sebenarnya produk budaya, tapi itu NU, orang orang Muhammadiyah semuanya mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah gitu. Nah jadi kalau Wahabi gak ada yang mau ngaku gitu. Nah karena itu biar adil kita akan bahas tentang karakteristik, bukan bukan kelompoknya, tapi karakteristik dari Wahabi. Bagaimana karakteristik Wahabi itu, apa yang dianggap menyimpang. Simak videonya sampai tuntas. Jadi ayo kita mulai. Karakteristik Wahabi yang pertama yang dianggap berbahaya khususnya oleh Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya itu adalah bahwa orang-orang Wahabi itu sebagai karakteristik ya, bukan sebagai kelompok, itu adalah orang yang sangat mudah untuk membuat label-label kepada muslim yang lain. Jadi kelompok muslim yang lain kalau dianggap berbeda pendapat dengan mereka, dikatai bid'ah, dikatai Syiah, liberal, Islam Nusantara, sesat, zindik, bahkan sampai kafir gitu ya. Bahkan mereka itu berani mengkafirkan terhadap orang-orang gitu, orang-orang yang bersyahadat. Nah, tetapi pengkafiran atau pembid'ahan itu dimulai dari ketidaktahuan. Maksudnya mereka itu selalu sepihak gitu. Jadi kalau nuduh pihak yang lain ini liberal gitu, itu gak konfirmasi dulu sama orangnya. Jadi ini Syiah nggak konfirmasi dulu sama orangnya, tapi langsung aja jedak secara sepihak seperti itu. Nah kenapa seperti itu? Ya karena pikiran-pikiran mereka itu adalah pikiran yang picik gitu. Jadi maksudnya begini Baraya, ada satu kisah yang ini cocok untuk dijadikan contoh. Jadi begini, orang-orang Wahabi itu mengharamkan filsafat, menganggap filsafat itu jahat, bejat dan lain sebagainya. Nah kenapa seperti itu? Kan filsafat di dalam Al-Quran itu justru diterima dengan baik. Kan di dalam Al-Quran itu berpikir secara mendalam dan bebas tanpa tendensi apapun itu adalah sebuah kewajiban, dan taklid buta misalkan kepada orang tua, kepada masyarakat dan sebagainya itu adalah sesuatu yang nista, sesuatu yang jelek. Kan dalam Al-Quran seperti itu. Sedangkan definisi filsafat itu adalah berpikir secara mendalam dan bebas. Maka sebenarnya filsafat itu sesuai dengan ide-ide besar di dalam Al-Quran, sebenarnya seperti itu. Nah, tapi kenapa sama Wahabi dianggap bahwa filsafat itu sesat dan orang yang mempelajarinya itu adalah sesat, jahat dan sebagainya?
sebagainya. Kenapa? Karena mereka membuat sendiri definisinya. Jadi secara sepihak mereka membuat definisi filsafat adalah berpikir yang menyangkal keberadaan Tuhan, meragukan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Mereka buat sendiri itu. Nah, setelah itu baru mereka menyatakan atau mengeluarkan fatwa bahwa siapapun yang berfilsafat itu berarti sesat, itu berarti terjerumus apa dan sebagainya gitu. Jadi mereka bikin definisinya sendiri secara sepihak, baru mereka mengidentifikasi siapa saja yang dianggap sebagai orang yang berfilsafat, kemudian mereka anggap itu sesat. Jadi definisinya sepihak, tuduhannya juga secara sepihak gitu. Ya, karena seperti ini maka banyak sekali dari golongan mereka sendiri saling menganggap sesat gitu. Jadi kalau misalkan Baraya ketemu sama ustadz-ustadz yang dianggap Wahabi di Indonesia, itu mereka menganggap juga mengkritik atau menghujat atau menjelekan kelompok Wahabi yang lain gitu. Ya begitulah ya, bukan Salafi tapi Wahabi yang lain gitu kan, kita sepakati istilahnya Wahabi gitu. Jadi seperti itu gitu. Nah, karena itu ya jadi di antara mereka pun banyak yang sesat-sesat gitu. Itu alasan pertama kenapa mereka berbahaya dan kenapa Nahdlatul Ulama sampai bikin ya gerakan yang keterlaluan gitu dalam hal ini ya, yaitu merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyangkal Wahabi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah bahwa Wahabi itu sering bikin bid'ah larangan, dan ini yang paling bikin jengkel karena segala sesuatunya dilarang gitu, bahkan dilarang dengan bukan tanpa dalil, bahkan dilarang tanpa dalil. Jadi misalkan mengucapkan selamat ulang tahun haram, apalagi ikutan pesta ulang tahunnya haram gitu, tahun baruan haram, menggambar anime haram juga, main bola haram juga, dan sebagainya. Dan dalil-dalilnya apa ya? Dalil-dalilnya juga nggak ada. Jadi misalkan ada sih, tapi dalilnya adalah interpretatif gitu. Bukan dalil yang secara tekstual demikian, tapi diinterpretasikan. Misalkan begini, main bola haram. Kenapa haram? Karena kalau ada orang yang main bola terus ngegolin, maka orang itu akan melakukan selebrasi, perayaan, sombongan. Nah, sombong di dalam Islam itu kan diharamkan. Nah, berarti main bola juga diharamkan karena orang yang sudah ngegolin itu pasti bersombong-sombong. Nah, seperti itulah salah satu analogi yang biasa mereka gunakan. Jadi dalilnya nggak ada larangan main bola itu, tapi kemudian mereka ciptakan yang seperti itu gitu. Atau dalil orang nggak boleh ngerayain ulang tahun gitu. Nah, kenapa? Karena tasyabuh kepada orang kafir gitu. Kalau tasyabuh kepada orang kafir itu kan dalam Islam itu dibolehkan selama itu adalah bagian muamalah, selama itu adalah urusan sosial. Bahkan Nabi Muhammad sendiri itu rambutnya itu kan ngikutin orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Jadi Nabi itu bangga rambutnya di belah tengah gitu, ngikutin orang-orang Kristen itu bangga. Bahkan Ibnu Abbas, Siti Aisyah itu juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu suka mengikuti sebagian dari gaya berbusana atau gaya rambut orang-orang Yahudi dan Nasrani. Agak jadi masalah karena itu adalah masalah muamalah, bukan masalah ibadah gitu ya, boleh-boleh saja. Nah, tapi orang-orang Wahabi kemudian mengatakan ulang tahun haram karena tasyabuh kepada orang kafir gitu. Tahun baruan haram, tasyabuh kepada orang kafir. Kemudian menggambar anime, tasyabuh kepada orang kafir dan sebagainya. Atau ada juga yang mengatakan itu menggambar makhluk hidup. Padahal kan menggambar kartun bukan makhluk hidup, tapi ya udahlah gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, ya apapun pendapat mereka, ya, saya dalam konteks ini tidak menyalahkan mereka atau membenarkan mereka. Saya hanya mengatakan bahwa inilah yang kemudian dianggap oleh sebagian muslim di Indonesia, khususnya dari Nahdlatul Ulama, menganggap bahwa ajaran yang seperti ini itu ajaran yang berlebihan. Jadi semua aja dilarang, bikin larangan-larangan dan sebagainya gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang-orang Wahabi itu dikenal sering bikin ajaran-ajaran baru atau bid'ah. Tapi bid'ahnya itu keterlaluan, karena bid'ah yang dimaksud itu dianggap sebagai sunnah. Contohnya beginilah, contoh yang paling parah gitu ya. Misalkan orang-orang Wahabi itu bikin Trinitas Tauhid. Trinitas tapi Tauhid, yaitu bahwa Tauhid Rububiyah, Tauhid itu dibagi menjadi 3, Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Tauhid Asma wa Sifat. Tidak ada satupun ajaran dalam Quran, dalam hadis yang membagi tauhid menjadi 3 seperti itu tuh gak ada. Nabi gak pernah ngomong kayak gitu, para sahabat juga gak pernah ngomong kayak gitu, imam mazhab juga gak ada satupun yang ngomong kayak gitu, gak ada semuanya. Tapi kenapa muncul yang seperti itu ya? Jadi ceritanya orang-orang ahlul hadis di masa lampau itu berdebat hebat dengan orang-orang Mu'tazilah, dan mereka itu berseberangan gitu lah. Orang-orang Mu'tazilah itu menganggap bahwa segala sesuatu yang menunjukkan sifat Allah maka itu harus ditakwilkan, gak boleh diterima apa adanya. Jadi kalau misalkan Allah bilang bahwa
wajah Allah ada di mana-mana gitu. Nah, wajah Allah itu tidak boleh diterima apa adanya gitu. Atau tangan Allah gitu. Ya, sifat-sifat Allah itu, atau Allah duduk di atas arsy gitu. Nah, yang menunjukkan sifat-sifat Allah yang seperti itu, yang duduk, yang melihat, yang punya tangan dan sebagainya, itu tidak boleh diterima secara harfiah. Harus ditakwilkan, harus dicari alternatif definisi atau kata-kata yang lain begitu, atau arti yang lain begitu. Itu kata Mu'tazilah. Nah, orang-orang Wahabi itu menganggap bahwa semua yang ada di dalam Quran dan hadis harus diterima secara literal begitu. Nah, makanya ketika orang-orang Mu'tazilah itu mengingkari sifat-sifat Allah secara literal, kemudian Wahabi bikin tauhid itu harus diakui asma wa sifatnya. Jadi harus diterima nama Allah dan sifat Allah dan tidak boleh ditakwilkan. Jadi bikin trinitas tauhid itu, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, itu agar orang Mu'tazilah menjadi sesat atau layak disebut sesat karena definisi tauhid itu harus mengakui tiga itu. Kalau tidak mengakui berarti sesat gitu. Dan lain sebagainya. Nah, ini cara-cara seperti ini sering dilakukan oleh Wahabi, sehingga Wahabi itu bikin ajaran sendiri, bikin interpretasi sendiri, tapi kemudian itu dianggap sebagai bagian dari ajaran agama Islam. Yang di luar dari ajaran agama Islam maka sesat dan sebagainya. Begitu. Kalau saya pribadi sih, menurut saya Mu'tazilah dan Wahabi ya sama-sama salah. Menurut saya pribadi ya, bukan sunnah, tapi menurut saya pribadi. Karena apa? Ya, hal-hal yang terkait dengan tauhid itu nggak usah menjadi bahan diskursus. Ya, baca, terima, ya sudah, pahami, nggak usah diperdebatkan, nggak usah diapa, karena bagaimanapun kita nggak akan bisa memahaminya kan. Mau berkata bahwa Allah benar-benar ada di atas aras atau Allah ada di mana-mana kan kita nggak bisa membuktikannya. Jadi ya sudah aja, abaikan dengan hal-hal yang semacam itu kan. Kita berkontribusi pada peradaban, bukan memperdebatkan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Pendapat saya pribadi gitu ya, tapi ya silakan saja. Tapi Wahabi kemudian dianggap menyebalkan dan dianggap sebaiknya tidak boleh ada di Indonesia karena sering seperti itu gitu. Kemudian alasan yang keempat kenapa Wahabi itu jadi bahan pergunjingan terus-terusan itu gara-gara Wahabi itu menolak keras budaya-budaya lokal dari kebudayaan manapun selain dari kebudayaan Arab. Nah, contohnya yang paling sederhana ya, di masjid itu gak boleh ada bedug, gak boleh tasbih. Karena apa? Karena itu budaya Buddha, kayak gitu. Sedangkan budaya dalam tradisi Buddha itu nggak boleh digunakan dalam ibadah dan sebagainya begitu. Nah, jadi gimana dong masyarakat Nusantara yang sejak kenal Islam itu mereka kenal bedug? Yaitu bid'ah, itu haram, itu nggak boleh dipakai dan sebagainya. Kemudian mereka mendalil banyak lah soal itu gitu. Nah, ini sebenarnya adalah masalah budaya Nusantara dan budaya Arab gitu. Jadi kalau bid'ah yang dari Arab itu diperbolehkan sama mereka. Sebagai contohnya gini lah, ini sering juga saya kemukakan. Kubah masjid. Kubah masjid itu adalah budaya yang berasal dari Persia kuno. Kan orang Persia kuno itu memuja Ahura Mazda yang digambarkan sebagai cahaya dan api. Api kan sumber cahaya gitu ya. Nah, karena itu maka orang-orang Persia itu bikin patung api. Nah, patung api itulah yang kemudian menjadi cikal bakal kubah. Kubah yang kayak gitu itu kan patung api-api yang sedang menjilat gitu, kayak di kompor gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini juga dimasukkan ke dalam budaya orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi juga dulu berpandangan bahwa dewa-dewi mereka itu simbolnya itu yang seperti itu. Jadi cara pemujaan mereka itu adalah menempatkan di atap tempat ibadah mereka itu adalah kubah itu, yang kemudian dimasukkan, diterima sama orang-orang Islam, khususnya sejak zaman Abdul Malik bin Marwan, kalau nggak salah ya, silakan cek lagi. Tapi Abdul Malik bin Marwan atau sebelum-sebelumnya misalkan Umar pernah sih coba kayak gitu, tapi nggak jadi kayak gitu. Nah, itu diterima sama orang Wahabi. Karena apa? Karena itu bid'ahnya dari Arab ya, padahal itu kan sebenarnya budaya Persia. Sedangkan yang budaya di Nusantara yang lokal, yang misalkan ibadahnya pakai keris gitu, itu kan sebenarnya hanya alat-alat saja kan. Tasbih itu kan hanya alat-alat saja kan. Bedug itu kan hanya alat-alat saja, tapi sama mereka dianggap sesat karena itu berasal dari budaya yang nggak benar gitu dan sebagainya. Padahal ya sama-sama aja. Makanya kalau misalkan ada orang Wahabi ya misalkan yang menganggap tasbih itu bid'ah atau bedug itu bid'ah, coba tanya, kalau gitu apakah kubah masjid juga harus dihancurkan seluruhnya? Kenapa di Masjidil Haram masih pakai kubah? Itu kan sebenarnya adalah patung api. Coba gimana? Ya saya katakan sekali lagi ya, itu mah hanya alat, itu mah masalah-masalah arsitektur itu gak ada hubungannya dengan ilahiyah gitu. Ya begitulah. Tapi ya silakan saja berdiskusi ya di kolom komentar, silahkan debat yang panjang. Tapi jangan sama saya ya, sama komentator yang lain.
Kemudian apalagi dari ajaran Wahabi yang sangat menakutkan atau sama orang-orang NU kemudian menjadi ditakut-takuti gitu ya, yaitu orang Wahabi itu ngelejed itu gak, jadi apa ya, ngelejed itu diminta hati minta jantung, dikasih hati minta jantung ya, semacam itu gitu. Jadi maksudnya contohnya seperti ini, misalkan hijab ya. Jadi orang-orang Wahabi itu dulu memaksakan meminta kepada pemerintah Indonesia untuk hijab itu diizinkan. Pak, tolong hijabnya diizinkan. Ini kan bagian dari demokrasi. Ini kan bagian dari pemerintahan, kita harus terbuka dan sebagainya. Jadi istilahnya itu demokrasi. Oke lah, diterima, boleh pakai hijab. Nah, sesudah hijab diizinkan, mereka jadi maksa di sekolah. Siswi-siswi setiap hari ini pakai hijab ya, siswi-siswi ini harus ya, wajib, ini adalah aturan sekolah. Jadi yang sebelumnya itu mereka minta atas dasar keterbukaan, pada akhirnya mereka jadi maksa gitu setelah diizinkan. Bahkan ada YouTuber yang sampai maksa perempuan-perempuan lain untuk yang tidak pakai kerudung, pakai hijab dan sebagainya. Nanti setelah pakai kerudung dipaksa lagi bahwa kerudungnya itu misalkan harus gelap. Nanti setelah gelap dipaksa lagi bahwa kerudung yang dimaksud itu harus pakai cadar. Begitu aja terus-terusan. Nanti setelah bercadar, perempuan sebaiknya jangan ada keluar rumah, di dalam rumah aja. Begitu aja terus gitu, naik-naik gitu. Tuntutannya itu naik-naik terus gitu. Nah, ini yang akhirnya mengancam kan keberagaman dan agama di Indonesia. Begitu. Atau contoh yang lain, misalkan contoh ini Mbak ya. Ini orang-orang Indonesia sampai gak ngerti gitu bagaimana infiltrasi orang-orang Wahabi. Dulu tahun 2000-an awal, tahun 90-an, orang Indonesia itu ikut fatwanya, kalau di luar negeri ya ikut fatwanya biasanya ulama-ulama Mesir, Al-Azhar. Termasuk yang paling dikagumi di Indonesia itu adalah Syekh Yusuf Qaradawi yang dianggap sebagai ulama tengah-tengah, ulama wasat gitu, tengah-tengah gitu. Itu mau benar-benar. Nah, sekarang dan orang-orang dari Al-Azhar itu dan Yusuf Qaradawi itu ketika ada misalkan mengucapkan selamat Natal, mereka mengucapkannya biasa-biasa aja karena ini adalah bagian dari muamalah gitu kan, nggak ada dalilnya, jadi ini adalah interpretasi. Nah, sekarang tiba-tiba orang yang mengucapkan selamat Natal itu dianggap liberal. Loh, kok bisa seperti itu? Karena tanpa disadari orang-orang Indonesia itu mengikut pada Wahabi. Karena tadi itu Wahabi itu ngelejat, kita nggak tahu tiba-tiba tuh udah menanamkan gitu. Jadi sebenarnya jumhur ulama modern itu yang di Eropa, yang di Amerika, yang di Mesir, yang di Asia Tengah dan sebagainya itu mengeluarkan fatwa bahwa misalkan mengucapkan selamat Natal itu boleh. Yang tidak boleh itu ya cuma dari Wahabi itu aja satu gitu. Yang di dunia modern itu cuma satu. Tapi orang-orang Indonesia sekarang habis-habisan gitu membela itu. Tapi mereka juga menentang Wahabi gitu. Nah, karena ajaran-ajaran Wahabi itu ngelejat kayak tadi itu nggak tahu gitu. Awalnya cuma minta izin masuk, nah setelah masuk udah dan sebagainya begitu. Itu dikhawatirkan gitu ya. Makanya Presiden Indonesia dan sebagainya yang mengucapkan selamat Natal, selamat Hari Waisak dan sebagainya itu dianggapnya sebagai menyimpang secara akidah. Begitulah ya. Nah, kemudian yang terakhir itu kenapa Wahabi dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan dan sebagainya? Karena Wahabi itu taklid buta pada Saudi Arabia. Jadi gini Baraya, kan orang-orang Wahabi itu sering menganggap bahwa taklid itu haram, nggak boleh, kita tuh harus beristihad dan sebagainya. Tapi kalau bagian urusannya adalah dengan Saudi, maka mereka itu taklid buta. Sebagai contohnya begini Baraya, kalau Baraya mengkritik Indonesia, mereka senang. Kalau Baraya mengkritik Pakistan, mereka senang. Tapi kalau Baraya mengkritik Saudi, itu Baraya bakal dituntut habis-habisan. Bahkan tuntutan penjara apa dan sebagainya. Itu real kayak gitu. Karena mereka asobiah terhadap Saudi Arabia. Contoh yang lainnya adalah seperti ini Baraya. Baraya kan tahu sekarang ya, jadi di seluruh dunia itu kuota haji itu dibatasi karena yang mau naik hajinya banyak, sedangkan fasilitas atau kapasitas Masjidil Haramnya kan terbatas sebenarnya. Nah, karena itu ngantri, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, saya juga ngantri berapa puluh tahun gitu, nggak tahu kapan gitu ya. Nah, kan seperti itu aslinya tuh begitu. Kenapa? Karena kapasitas masjidnya terbatas. Maka orang-orang Saudi di zaman dulu itu berpikir bagaimana cara meningkatkan kapasitas menjadi, dirancanglah Masjidil Haram itu bulat gede gitu, bulat gede banget gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu orang-orang Saudi kurang duit, kurang uang. Akhirnya apa? Akhirnya dibikinlah hotel Hilton di situ, dibikinlah hotel ya yang bintang 5 seperti itu di depan Masjidil Haram. Jadi kalau Baraya sekarang ke Masjidil Haram, keluar dari pintu gerbang langsung mall, langsung hotel gitu. Ya kayak gitu. Nah,
Akhirnya apa? Akhirnya Masjidil Haram yang mau diperbesar itu jadi terhenti, jadi tersendat. Makanya lihat Masjidil Haram yang sekarang itu bentuknya justru malah kayak kipas gitu. Karena maunya itu dibulatkan gede biar tawafnya itu bisa keliling gede gitu banyak, biar masjidnya juga besar gitu. Itu terhalang sekarang oleh Hotel Hilton, Hotel Yahudi, hotel dan sebagainya. Itu terhalang di situ. Nah, bisa nggak itu dikritik? Harusnya kan itu dikritik, harusnya dikritik biar apa? Biar orang-orang di seluruh dunia itu bisa berhaji dengan cepat. Tapi kan nggak bisa itu. Pokoknya mah kalau Baraya mengkritik Saudi, mereka udah tahulah, ulama-ulama mereka udah itu. Jadi mereka tuh tiba-tiba jadi taklid gitu dan mengharamkan orang untuk mengkritik Saudi. Dan yang lebih buruknya lagi apa? Hotel-hotel yang didirikan itu dibangun di atas bangunan-bangunan paling bersejarah umat Muslim. Rumah Nabi Muhammad dihancurkan, dirubah jadi perpustakaan. Rumah Umar, rumah Abu Bakar dihancurkan jadi Hotel Hilton. Rumah Siti Khadijah dihancurkan, jadi sekarang jadi bagian depannya WC perempuan, toilet gitu dan lain sebagainya gitu. Nah itu kan harusnya dikritik karena itu adalah itu bangunan-bangunan bersejarah umat Muslim, tapi mereka mengatakan itu nanti musyrik kalau tetap ada di sana, jadi dihancurkan, dibuat jadi hotel gitu. Dan sebagainya. Nah ini kritik kan harusnya dikritik, tapi gara-gara mereka itu anti kritik luar biasa, khususnya terhadap Saudi. Mereka bisa mengkritik apapun, tapi kalau misalkan Saudi dikritik, mereka habis-habisan akan menolak. Nah inilah asobiahnya terhadap Saudi Arabia. Nah sekali lagi ini kita berbicara tentang pemikirannya, bukan berbicara tentang kelompoknya. Karena kalau kelompoknya kita sudah tidak tahu siapa di antara mereka, karena banyak di antara mereka juga yang tidak mengklaim gitu. Oke, Baraya itu saja ya. Semoga kita terhindar dari ajaran-ajaran Islam yang menyimpang. Semoga kita terhindar dari ajaran-ajaran Islam yang berlebihan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.